Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 19 rumah di permukiman padat penduduk Kota Palembang ludes terbakar. Hanya ada saat perayaan Hari Kemerdekaan, warga Palembang antusias mengikuti perlombaan balap perahu bidar di perairan Sungai Musi. 744 narapidana mendapat remisi, 45 diantaranya dinyatakan bebas di Hari Kemerdekaan Indonesia. Sembilan belas rumah di permukiman padat penduduk kawasan Gandus, Kota Palembang ludes terbakar. Proses pemadaman berjalan sulit karena letak rumah berada di gang sempit. Sejumlah warga tampak menyiramkan air dari ember ke bangunan yang terbakar. Ya, kepulan asap hitam pekat dan kobaran api membara ini membuat panik warga di sekitar Jalan Letu Karim Kadir, Kota Palembang pada Sabtu sore. Sebagian warga yang panik berupaya mengevakuasi benda dan barang berharga milik mereka. Api berasal dari salah satu rumah warga yang sedang ditinggal penghuninya bekerja. Diduga penyebab kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api yang terus menjalar ke rumah warga lain di sekitarnya. Lalu kejinguan dari penyinggungan aku tadi karena dari gasel tengah itu, karena listrik dia itu di tiang tengah itu, Pak. Nah, tiang tengah itu. Kosong Pak rumah itu? Ya, rumah posisi kosong. Sedikitnya terdapat 19 rumah dan 1 bedeng yang dihuni lebih dari 23 kepala keluarga terbakar. Data yang oleh Bu LT 18 ada 19 rumah Pak yang terbakar. 19 rumah, Ya. Itu apa Pak, bentuknya rumah atau bedeng atau apa Pak? Itu ini ada yang rumah sekitar 17 be, 19 rumah, salah satunya ada yang bedeng. Dugaan awal karena kondisi rumah itu kosong mungkin konsleting listrik. 12 unit mobil damkar serta puluhan petugas dikerahkan untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam, api baru bisa benar-benar padam. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Bermotif drama cinta segitiga, 2 orang yang diduga pembacok seorang pria di Kota Palembang diringkus Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat sedang berada di sebuah kamar penginapan bersama teman kencannya. Cinta segitiga berakhir dengan penganiayaan. Itulah yang melatar belakangi aksi penggerebekan ini. Penggerebekan dilakukan di sebuah kamar penginapan di Kota Palembang. Personil Jatanras Polda Sumatera Selatan terpaksa mendobrak pintu di mana salah satu pelaku bersembunyi. Kedua lelaki yang diringkus ini merupakan pelaku pengeroyokan. Kedua pelaku digerebek saat sedang bersama teman kencannya di penginapan kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Polisi menemukan senjata tajam yang digunakan pelaku membacok kepala korban dan kayu untuk memukul korban. Sebelumnya, kedua pelaku melakukan penganiayaan karena cemburu. Korban yang juga saling cemburu berusaha mendatangi sang mantan kekasih di kontrakannya di Jalan Perindustrian 2 Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Saat tiba di kontrakan, korban justru bertemu dengan pelaku yang bernama Hardi alias Aldi. Pertengkaran tak terhindarkan yang berujung pengeroyokan oleh Aldi dan rekannya bernama Ridho. Pelaku dan bersama temannya langsung cekcok mulut dan berakhir dengan pembacokan bagian kepala. Dan setelah itu dilakukanlah pelarian oleh tersangka dan laporannya itu ada di Polda dan dilakukan pengejaran oleh Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel. Barang bukti yang diamankan? Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 bilah parang dan 1 batang kayu. Pelaku menjalani pemeriksaan dan mendekam dalam sel tahanan Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku terancam tentang pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.
Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Diduga terlibat pencurian, seorang mantan kades di Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli dan menggasak uang tunai sebesar 78 juta rupiah di sebuah warung sembako. Mantan kepala desa curi uang di warung sembako. Ya, pria yang tertunduk saat digelandang polisi ke Mapolres Ogan Ilir ini dulunya seorang kepala desa. Mantan Kades Tanjung Laut bernama Husni ini ditangkap polisi dengan dugaan terlibat aksi pencurian uang sebesar 78 juta rupiah di sebuah warung sembako. Polisi meringkus tersangka saat bersembunyi di Kota Pagar Alam. Modus yang digunakan tersangka dengan berpura-pura berbelanja di sebuah warung sembako di Desa Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada 21 Juli lalu. Namun di saat korban lengah, tersangka dengan cepat menggasak semua uang yang ada di dalam laci meja. Kasus pencurian ini terungkap setelah korban melihat rekaman CCTV yang ada di warungnya. Melakukan pencurian sejumlah uang kurang lebih 78 juta. Baik, jadi untuk tindak pidana pencurian berlangsung pada siang hari, di mana pelaku memanfaatkan dari kelalaian ataupun kelengahan dari korban ketika ada kesempatan dilakukan aksi oleh pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil kejahatan tersangka telah dihabiskan untuk berfoya-foya dan membayar hutang. Buah dari perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 7 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.